Kembali, Kat. Baik, selamat bertemu kembali pada pembahasan materi kita yang berikut, yaitu mengenai penggunaan turunan pada fungsi trigonometri, ya. Sebelumnya pada fungsi aljabar ini sudah kita bahas. Nah, pada fungsi trigonometri ada juga 4 yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama itu titik stasioner fungsi naik dan fungsi turun. Yang kedua, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Yang ketiga, garis-garis singgung fungsi trigonometri. Dan yang keempat nanti interval kecekungan pada fungsi trigonometri. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu titik stasioner dan fungsi naik serta fungsi turun. Ini kita cakup dalam 2 bentuk ini, ya. Titik stasioner adalah titik yang menyebabkan turunan pertamanya 0. Jadi sekaligus inilah syarat diperoleh nilai atau titik stasioner. Titik stasioner, ya. Misalkan fungsi f kontinu pada interval x lebih besar a lebih kecil b, maka turunan pertama f aksen x adalah turunan pertama dari fungsi x. Ini adalah notasi dari turunan. Ada 3 syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama, apabila f aksen x lebih besar 0, maka fungsi naik. Yang kedua, jika f aksen x lebih kecil 0, maka fungsi turun. Dan yang ketiga, jika f aksen x sama dengan 0, maka disinilah fungsi akan memperoleh nilai stasioner. Nah, kita akan lanjut pada pembahasan soal-soal. Baik, kita sambung pada pembahasan soal berikut. Tentukanlah titik stasioner dari f(x) sama dengan sin 2x pada interval x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360. Nah, kita jawab. Sebelumnya pada pembahasan materi kita sudah membahas mengenai fungsi mempunyai nilai stasioner dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Itu syarat sebuah fungsi mempunyai nilai stasioner, ya. Sekarang akan kita gunakan fungsi x tadi sama dengan sinus 2x, berarti f aksen x sama dengan turunan sin adalah kosinus 2x dikali d per dx dari 2x. Maka f aksen x sama dengan ini turunan dari 2x ini 2 kali kosinus 2x. Nah, apabila f aksen x sama dengan 0, kita substitusi 2 cos 2x sama dengan 0, berarti cos 2x sama dengan 0, atau cos 2x sama dengan kosinus 90. Kosinus 90 itu adalah 0, ya kan? Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus persamaan trigonometri, tepatnya rumus cos. Jadi kita peroleh 2. Yang pertama, 2x sama dengan 90 ditambah k kali 360. Itu yang pertama. Yang kedua, 2x sama dengan min 90 ditambah k kali 360. Nah, kita cari yang pertama. X sama dengan 45 ditambah k kali 180. Jika k sama dengan 0, maka x sama dengan 45. Yang kedua, kalau k negatif tidak mungkin, kita ambil k1. Jika k1, maka ini 45 ditambah 180, x sama dengan 225. Nah, yang kedua,
X sama dengan minus 45 ditambah K kali 180. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan 135. 180 dikurang 45. Kalau kita ambil K2, maka nilai X sama dengan 2 kali 180, 360 dikurang 45, sama ini dengan 315. Sehingga kita peroleh nilai atau titik stasionernya ada di 45, 135, 225 dan 315. Akan kita perjelas dengan menggunakan kurva, ya. Kita akan menggambar nih sumbu Y, lalu ini sumbu X-nya. Kita buat dulu nilai maksimum X-nya 1 dan nilai minimumnya adalah minus 1, ya. Lalu inilah tadi sumbu X, inilah tadi sumbu Y, inilah 0. Ini tadi positif 1 dan ini minus 1. Apabila di sini kita buat 360, kita bagi 2, ini 180, ini skala 90 dan inilah 270. Tadi fungsinya fx sama dengan sinus 2x. Akan kita buat tabel bantu, ya. Ini x, y. Kita buat tabel bantunya untuk menggambarkan fungsi tersebut. Kita ambil x0. Jika x0 sinus 0, 0. Kita ambil misalnya 15, berarti sinus 30, ini setengah, ya kan? Kita ambil misalnya 45. 45 berarti sinus 91. Kalau kita ambil misalnya 90, sinus 180 ini menjadi 0. Kalau kita ambil misalnya 135, ini berarti minus 1, ya kan? Kalau kita ambil 180 ini, maka sinus 360 sama dengan 0. Nah, sekarang kita gambar. Ini 0, 0, ya kan? Lalu ini 15, 45, ini 1, 1. Lalu 90, 0, 135 min 1 kemari, lalu 180, 0, begitu dan seterusnya. Sekarang akan kita hubungkan kurvanya. Ini kalau kita lanjutkan di sini dia, ya. Inilah kurva dari fx sama dengan sinus 2x. Inilah tadi titik-titik tersebut. Di sini dia stasionernya. Stasionernya di titik 45,1. Ini di titik, ini tadi yang 45, yang satu lagi 225. Ini di titik 135, min 1. Ini di titik 225, positif 1. Dan seterusnya kalau kita lanjutkan, ya. Inilah titik yang keempat, yaitu di 315, minus 1.
Nah, inilah keempat titik-titik tersebut. Satu, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan biasanya ini disebut dengan stasioner maksimum. Sementara ini kalau kita namai ini A dan B, A dan B ini disebut dengan stasioner maksimum. Sementara C dan D ini dinamai dengan titik stasioner yang minimum. Demikian. Baik, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Diketahui fungsi G sama dengan cos X dikurang V per 3 untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2V. Di manakah interval fungsi tersebut naik? Akan kita jawab, fungsi naik apabila turunan pertama dalam hal ini G aksen X sama dengan 0. Itu syarat. Dan ini sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya ketika kita membahas materi, ya. Kita cari turunan G. G aksen X sama ini dengan turunan cos adalah min sin dari X dikurang V per 3 dikali D per dx dari X dikurang V per 3. G aksen X sama ini dengan ini turunan dari X1, turunan dari pi per 3 ini adalah konstanta min 1, jadi tetap min sin X dikurang V per 3. Nah, kita masuk ke syarat fungsi naik lebih besar, ya. Fungsi naik apabila turunan pertamanya lebih besar 0. Kita substitusi min sin X dikurang V per 3 lebih besar 0, atau min sin X dikurang V per 3 sama dengan 0. Jadi sin X dikurang pi per 3 sama ini dengan sinus 0. Kita masukkan ke rumus sin, ada dua. Yang pertama, ya, yang pertama X dikurang V per 3 sama ini dengan 0 ditambah K kali 2V. Itu yang pertama. Yang kedua, X dikurang V per 3 sama ini dengan 180 dalam hal ini V ditambah K kali 2V. Sekarang akan kita tentukan. Berarti X di sini sama dengan V per 3 ditambah K kali 2V. Jika K-nya sama dengan 0, maka sebut X1 sama dengan V per 3. Dari sini X sama dengan ini pi per 3 ditambah V ditambah V, ya, ini ditambah K kali 2V. Berarti X sama dengan 3 per 3, 4 per 3V ditambah K kali 2V. Jika K sama dengan 0, maka X, sebut X2 sama dengan 4 per 3V. Jadi ada dua nilai X. Ini yang pertama pi per 3 dan yang kedua adalah 4 per 3V. Kita akan menulisnya dalam sebuah garis bilangan, ya. Sebut inilah 0, inilah 2V. Ini V per 3 sekitar 60, inilah V per 3. Dan inilah 4 per 3V. Akan kita uji. Kalau kita ambil uji, misalnya kita ambil ini kan sekitar 60 derajat. Ini sekitar 240 derajat. Jadi kalau kita ambil misalnya X di sini misalnya 30, ini 60, kita ambil uji X sama dengan 30
Berarti ya, kosinus ini 60/30 dikurang 60 sama ini dengan cos minus 30 sama ini dengan cos 30 atau sama ini dengan cos 30 itu setengah akar 3, artinya sehingga otomatis ini negatif dan ini positif, sehingga fungsi G naik pada interval, ada dua intervalnya, yaitu X lebih besar 0 lebih kecil V/3, atau satu lagi X lebih besar 4/3 V lebih kecil 2V. Itu kalau mau kita gambar supaya jelas, boleh digambar, maka nanti akan terlihat fungsi itu akan naik dan turun ya. Demikian pembahasan soal kita untuk penggunaan dari turunan fungsi trigonometri, yaitu pada stasioner dan juga nilai-nilai fungsi yang naik dan turun. Semoga materi ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pada materi dan contoh soal. Demikian, salam sehat.